Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Setiawati dari Prodi Teknik Informatika Reguler semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan soal ujian tengah semester ganjil pengantar teknologi dan informasi. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan data, informasi, dan program? Data adalah sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi suatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Dan program adalah suatu hasil dari menulis kode-kode perintah di mana di dalamnya terdapat instruksi-instruksi dari bahasa pemrograman yang dibuat oleh programmer dalam bentuk produk, aplikasi atau software untuk mempermudah pekerjaan para pengguna. Soal yang nomor 2, jelaskan dengan menunjukkan langkah-langkah yang benar untuk mencari bilangan biner dari 125. Pertama, kita mencari bilangan biner 125 itu dibagi 2. 125 dibagi 2 adalah 62, sisanya 1. 62 dibagi 2 hasil 31 sisa 0. 31 dibagi 2 hasil 15 sisa 1. 15 dibagi 2 sama dengan 7 sisa 1. 7 dibagi 2 sama dengan 3 sisa 1. 3 dibagi 2 sama dengan 1 sisa 1. 1 dibagi 0 sama dengan 0 sisa 1. Setelah itu kita tulis dari bawah sampai ke atas. Jadi bilangan biner dari 125 adalah 1111101. Jika kita akan mencari kebenarannya, kalau ini benar apa enggak, berarti kita pangkatkan 2. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kita dari sini 1 dikali 2 pangkat 6. 6 itu berarti dari sini 6. Karena ini 7 berarti pangkatnya 6. Ditambah 1 dikali 2 pangkat 5, ditambah 1 kali 2 pangkat 4, tambah 1 kali 2 pangkat 3, tambah 1 kali 2 pangkat 2, tambah 0 kali 2 pangkat 1, tambah 1 kali 2 pangkat 0. Nah, kalau di sini 0, berarti di sininya pasti 0. 64 tambah 31 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 sama dengan 125. Jadi ini hasilnya benar. Terus nomor 3, jelaskan fungsi komponen dalam CPU. Yang pertama, casing CPU biasanya terbuat dari plastik dan beberapa juga terbuat dari besi. Casing ini berguna untuk melindungi berbagai komponen-komponen yang terdapat dalam CPU, melindungi dari debu, panas, air, atau hal lain yang dikhawatirkan akan mengganggu kinerja CPU itu sendiri. Motherboard merupakan sebuah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik dan komputer lainnya dipasang dan bisa terhubung satu dengan yang lain. Yang menjadi bagian inti dalam motherboard ini adalah prosesor, sound card, video card, hard disk, dan lain sebagainya. Selanjutnya, prosesor salah satu komponen inti yang terdapat dalam CPU komputer. Sebab jika tidak ada prosesor, kemungkinan perangkat komputer tidak dapat bekerja sama sekali. Selanjutnya, kipas prosesor merupakan sebuah perangkat yang dipekerjakan untuk membantu kinerja suatu prosesor.
berfungsi sebagai pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. RAM atau lebih jelasnya Random Access Memory merupakan salah satu komponen yang terdapat pada bagian unit CPU. RAM juga memiliki kedudukan yang penting bagi perangkat komputer. Komponen yang satu ini bekerja sebagai tempat menampung data sementara yang telah diproses prosesor sebelum dilanjutkan kepada komponen lain. Hard disk layaknya seperti sebuah CD card dalam smartphone. Hard disk juga berfungsi untuk menyimpan berbagai data dan juga menyimpan berbagai sistem operasi dari suatu perangkat komputer itu sendiri. CD, DVD, ROM atau juga yang bisa disebut dengan optical disk drive. Ini adalah piranti yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset atau kepingan CD atau DVD. Selain itu, dapat digunakan untuk memburning atau mengcopy CD dengan menggunakan berbagai software seperti Nero, Infra Recorder, dan sebagainya. Video Graphic Adapter merupakan salah satu komponen yang dirasa sangat penting untuk sebuah perangkat komputer sebab komponen yang satu ini berfungsi sebagai pengelola data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. Tanpa FGA ini, maka layar komputer bisa dipastikan tidak menampilkan apa-apa alias blank. Selanjutnya, komponen dari CPU itu ada sound card. Ini lebih berfungsi sebagai pengelola audio untuk perangkat komputer Anda. Berfungsi sebagai prosesor audio yang mana dapat mengubah sinyal analog atau sinyal digital yang masuk ke dalam input kartu dan menghasilkan audio atau suara pada sistem komputer Anda. Sound card memiliki fungsi untuk mengontrol semua audio yang terdapat pada perangkat komputer. Tanpa perangkat ini, maka bisa dipastikan komputer Anda tidak akan bersuara. Selanjutnya, power supply merupakan bagian dari sistem komputer dan unit CPU yang berfungsi sebagai pembagi daya pada setiap komponen-komponen komputer. Selain itu, power supply juga berfungsi merubah tegangan DC menjadi AC sebelum dialirkan ke setiap komponen komputer itu tersendiri. Selanjutnya, soal nomor 4. Apa perbedaan active metric dan passive metric? Passive metric, kebanyakan layar berwarna awalnya menggunakan teknologi passive metric ini. Teknologi ini menggunakan sistem kawat yang berupa vertikal dan horizontal. Tipe layar ini lebih murah dibandingkan dengan TFT, tapi mempunyai kelemahan di respon yang agak lambat, kualitas tampilan kurang optimal, dan kurang terang jika dibandingkan dengan tipe layar active metric. Selanjutnya, active metric memanfaatkan teknologi TFT dan film transistor yang pada umumnya dipakai untuk notebook. Layar TFT menempatkan transistor di tiap piksel layar yang mampu dinyalakan dan dimatikan secara individual sehingga menghasilkan tampilan gambar yang lebih tajam, terang, dan respon yang sangat cepat. Tetapi layar TFT mempunyai kelemahan, yakni mahal dan lebih mengonsumsi daya baterai. Selanjutnya, nomor 5. Apa perbedaan CDR dan CDRW?
CDR adalah singkat dari Compact Disc Recordable. Adalah piringan pipih berbahan polikarbonat berdiameter 120. Untuk mengisi CDR dengan data diperlukan sebuah perangkat drive khusus. Proses perekamnya juga dilakukan dengan perangkat lunak khusus untuk memburning data ke CDR. Data yang ditulis di dalamnya bersifat warm atau read on read many yang menunjukkan bahwa data hanya dapat diisi sekali dan selanjutnya hanya bisa dilihat atau dibaca. Lalu CDRW yang merupakan pengembangan dari CDR sebenarnya dari bentuk sama dengan CDR, hanya sedikit berbeda dalam kegunaan dalam hal penyimpanan data. Perbedaannya adalah CDRW Compact Disc Recordable and Rewritable berbahan menggunakan perpaduan antara perak, indium, antimon, dan tellurium untuk lapisan perekaman dan dapat diubah datanya berkali-kali, dapat ditambah, diganti, atau dihapus sewaktu-waktu. Selanjutnya soal nomor 6. Jelaskan yang dimaksud dengan open software dan shareware. Open source adalah sistem pengembangan yang tidak dikoordinasi oleh suatu individu atau lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan kode sumber atau source code yang tersebar dan tersedia bebas, biasanya menggunakan fasilitas komunikasi internet. Freeware adalah suatu software atau aplikasi yang dapat digunakan oleh semua orang tanpa membayar. Namun meskipun gratis, pada dasarnya pembuatnya memiliki kebijakan tertentu yang umumnya disertakan ketika Anda mendownload freeware tersebut di situs tempat Anda mendownload freeware tersebut. Shareware adalah perangkat lunak yang membagikan aplikasi dengan cara percuma atau gratis. Biasanya digunakan oleh para pengguna yang ada di seluruh dunia. Nah, nomor 7, jelaskan versi dan rilis dalam sebuah perangkat lunak. Versi adalah sebuah bentuk perubahan baru bersifat signifikan dari bentuk sebelumnya. Akan berbeda halnya dengan istilah software versioning yang berfokus pada proses penetapan nama atau nomor versi unik terhadap identitas perangkat lunak. Rilis salah satu istilah yang hampir mirip dengan versi dalam bidang teknologi informasi. Rilis perangkat lunak populer dalam bahasa Inggris yaitu software release atau melepaskan atau membebaskan. Nomor 8. Jelaskan sifat compiler dan interpreter. Compiler menerjemahkan secara keseluruhan. Bila terjadi kesalahan kompilasi, maka source program harus diperbaiki dan dikompilasi ulang. Dihasilkan objek program, dihasilkan executable program. Proses pekerjaan program lebih cepat, keamanan dari program terjamin. Interpreter menerjemahkan instruksi per instruksi. Bila terjadi kesalahan, interpretasi dapat diperbaiki, tidak dihasilkan objek program, tidak dihasilkan executable program. Proses pekerjaan program lambat, keamanan dari program kurang terjamin. Sekian dari saya, mohon maaf jika masih ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.